Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Di bulan suci ini, setiap amal kebaikan dilipat gandakan, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang beribadah dengan penuh keikhlasan. Puasa Ramadan hakikatnya bukan hanya sekadar ritual menahan lapar dan dahaga semata, namun merupakan ibadah yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu, puasa telah menjadi bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala yang kemudian disempurnakan dalam syariat Islam. Melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban puasa Ramadan sendiri pertama kali diperintahkan pada tahun kedua Hijriah di Madinah, menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Namun, sebelum datangnya syariat ini, masyarakat Arab dan umat terdahulu sebenarnya sudah mengenal bentuk-bentuk puasa, hanya saja dengan tata cara yang berbeda. Puasa juga ibadah yang lebih dari sekedar ibadah fisik saja. Puasa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dengan memahami sejarah dan hikmah di baliknya, diharapkan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan kesadaran yang lebih mendalam dan keimanan yang lebih kuat. Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat berjumpa, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang mana nikmat tersebut tidak didapatkan oleh semua orang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang dikerjakan Rasulullah. Sebagai teladan terbaik bagi umat manusia, Rasulullah SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan penuh kesungguhan, beliau mengisi hari-harinya dengan ibadah yang lebih intens dibandingkan bulan lainnya. Puasa yang dijalankan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana penyucian jiwa dan peningkatan keimanan. Malam-malamnya dipenuhi dengan sholat, tilawah Al-Quran, dan doa yang khusyuk, terutama dalam mencari malam penuh kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memperbanyak sedekah, mempererat hubungan dengan keluarga, serta mengajarkan kepada umatnya pentingnya menjaga lisan dan hati dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Puncaknya, di penghujung Ramadan, beliau beritikaf di masjid, meninggalkan urusan duniawi untuk fokus beribadah. Sebagai umatnya, sudah selayaknya kita meneladani kebiasaan dan amalan beliau agar Ramadan kita lebih bermakna dan menjadi wasilah untuk meraih ridha Allah. Mari kita ikuti jejak Rasulullah dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan keimanan serta memperbaiki diri. Adapun amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Puasa dengan penuh keikhlasan. Rasulullah menjalankan puasa dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Beliau menekankan pada niat yang benar, dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Seperti perkataan yang buruk, misalnya berbohong, menggunjing, mengadu domba atau namimah dan berkata kasar atau menyakiti orang lain. Lalu perbuatan yang dilarang, contohnya, melihat atau mendengar hal yang tidak baik. Misalnya, tontonan yang tidak senonoh. Lalu bertengkar atau bersikap emosional berlebihan. Kemudian malas beribadah atau meninggalkan sholat dan membuang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat.
Kemudian, makan dan minum dengan berlebihan, berbuka atau sahur secara berlebihan hingga malas beribadah atau tidak menjaga pola makan yang sehat. Dan tidak menjaga pandangan dan hati, memikirkan hal yang buruk atau negatif. Memendam rasa iri, dengki, dan sombong. Puasa dengan penuh keikhlasan dan menjalankan ibadah puasa semata-mata karena Allah Ta'ala, tanpa ada unsur riya atau ingin pujian, atau motif duniawi lainnya. Puasa semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dengan berpuasa secara ikhlas, seorang muslim akan mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam untuk mudarasah atau mengulang dan mempelajari Al-Quran bersama. Malam di bulan Ramadan, di rumah Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun dari langit dan memasuki rumah Nabi. Jibril mengucapkan salam, "Assalamualaikum wahai Rasulullah. Aku datang sebagaimana setiap tahun, untuk mengulang wahyu Allah bersama." Nabi Muhammad menjawab, "Waalaikumsalam, wahai Jibril. Marilah kita membaca dan mengulang firman Allah, agar hatiku semakin kuat dengan wahyunya." Nabi Muhammad dan Jibril mulai membaca Al-Quran dengan khusyuk. Jibril mendengarkan dengan seksama, memastikan bacaan sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata, "Bacalah wahai Nabi." Nabi Muhammad. Nabi mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian Jibril membenarkan atau mengulang ayat-ayat tersebut. Setelah selesai satu kali khataman, Jibril tersenyum lembut kepada Nabi. Namun, di tahun terakhir kehidupan Nabi, sesuatu terasa berbeda. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, tahun ini aku diperintahkan untuk mengulang Al-Quran bersamamu 2 kali. Nabi Muhammad terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "2 kali, wahai Jibril? Aku merasa ini adalah pertanda bahwa ajalku telah dekat." Jibril menatap Nabi dengan penuh kasih dan penghormatan. Jibril berkata, "Allah telah menyempurnakan agamamu, wahai Muhammad. Dan surga telah menantimu dengan kemuliaan yang tidak terhingga." Nabi Muhammad tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. Malam semakin larut, namun cahaya Al-Quran terus bergema di rumah Nabi, sebagai warisan yang akan terus hidup di hati umat Islam hingga akhir zaman. Hal ini sangat mencerminkan keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran dan pentingnya membaca serta mengulangnya. 3. Melaksanakan sholat malam, Qiyamul Lail atau Tarawih. Rasulullah sendiri selalu menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam. Beliau pernah mengimami sholat tarawih beberapa malam, tetapi kemudian berhenti agar tidak diwajibkan kepada umatnya. Sholat malam atau Qiyamul Lail adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah terutama di bulan Ramadan. Nabi selalu memperbanyak ibadah di bulan ini, termasuk sholat tahajud dan tarawih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ketika datang bulan Ramadan, beliau semakin giat dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah keluar ke masjid dan melaksanakan sholat malam. Melihat hal ini, beberapa sahabat ikut berdiri di belakang beliau dan melaksanakan salat bersama. Keesokan harinya, berita ini menyebar, dan semakin banyak orang yang datang untuk ikut salat bersama Rasulullah. Pada malam ketiga, jumlah jamaah bertambah lebih banyak lagi. Namun, ketika memasuki malam keempat, masjid penuh sesak karena semakin banyak sahabat yang ingin melaksanakan Qiyamul Lail bersama Rasulullah.
Namun, pada malam itu, Rasulullah tidak keluar untuk memimpin sholat. Para sahabat menunggu dalam diam hingga menjelang fajar. Ketika waktu subuh tiba, Rasulullah keluar dan bersabda, "Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Namun, aku tidak keluar karena aku khawatir sholat ini akan diwajibkan atas kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah peristiwa ini, Rasulullah tetap melaksanakan sholat malam sendirian atau bersama sebagian kecil sahabat di rumahnya. Ini merupakan permulaan sholat tarawih, yang kemudian dilaksanakan secara berjamaah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun ciri-ciri sholat malam Nabi di bulan Ramadan adalah 1. Panjang dan khusyuk. Rasulullah biasa memperpanjang bacaannya dalam salat malam, membaca surah yang panjang seperti Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu rakaat. 2. Dilaksanakan dengan kesungguhan. Dalam hadis riwayat Aisyah, ia berkata, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, Nabi semakin giat dalam beribadah, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya dan lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dibarengi dengan doa dan tangisan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sering menangis saat membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salat malamnya, terutama ayat tentang azab dan rahmat Allah. 4. Menghidupkan 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah semakin memperbanyak qiyamul lail, beriktikaf di masjid, dan mencari Lailatul Qadar. 4. Memperbanyak sedekah. Rasulullah dikenal paling dermawan, tetapi di bulan Ramadan, kedermawanannya semakin meningkat. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan saat bulan Ramadan. Beliau memberikan makanan, pakaian, dan bantuan kepada fakir miskin. Berikut adalah kisah-kisah sedekah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. 1. Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Ibnu Abbas menggambarkan bahwa Rasulullah memiliki sifat pemurah sepanjang tahun, namun kemurahan hati beliau semakin bertambah saat bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momen di mana amal kebaikan dilipat gandakan, dan Rasulullah memberikan contoh terbaik dalam bersedekah. 2. Nabi tidak pernah menolak permintaan di bulan Ramadan. Ada kisah menarik yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana suatu hari ada seseorang yang meminta sesuatu kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah langsung memberikannya tanpa berpikir panjang. Ketika orang itu meminta lagi, Nabi tetap memberinya hingga akhirnya beliau berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu yang lain untuk diberikan kepadamu. Tetapi ambillah apa yang kau mau dari hartaku." Kemurahan hati Rasul ini membuat para sahabat kagum, dan inilah yang menjadi teladan bagi umat Islam untuk tidak menolak orang yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan. 3. Rasulullah memberi makan fakir miskin di bulan Ramadan. Selain memberikan harta, Nabi Muhammad juga sangat memperhatikan fakir miskin dan orang-orang yang kelaparan. Salah satu bentuk sedekah terbesar beliau adalah memberi makan kepada orang lain, khususnya mereka yang berpuasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi bersabda, "Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikitpun." Hadis riwayat Tirmizi nomor 807. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah membagikan makanan kepada kaum miskin, baik dengan makanan yang beliau miliki sendiri maupun dengan mengajak sahabat-sahabatnya untuk turut bersedekah. Bahkan,
Beliau seringkali berusaha berbuka puasa bersama para sahabat dan orang-orang miskin. 4. Rasulullah menganjurkan zakat dan infak di Ramadan. Ramadan juga menjadi bulan yang penuh keberkahan karena terdapat kewajiban zakat fitrah. Rasulullah sangat menekankan pentingnya zakat ini, agar setiap orang, termasuk fakir miskin, bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa kurma atau 1 sa gandum kepada setiap muslim, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, dan memerintahkan untuk dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503, Muslim nomor 984. Dengan adanya zakat fitrah, Rasulullah ingin memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan atau kekurangan pada hari kemenangan setelah Ramadan. 5 kisah sedekah paling menyentuh di bulan Ramadan. Salah satu kisah yang paling menyentuh dari kemurahan hati Rasulullah di bulan Ramadan adalah ketika beliau dan para sahabat mengalami kelaparan. Namun, meskipun dalam kondisi lapar, Rasulullah tetap mendahulukan orang lain. Diriwayatkan bahwa suatu hari di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya dalam keadaan lapar. Seorang tamu datang meminta makanan, namun di rumah beliau tidak ada makanan sama sekali. Rasulullah lalu mengutus seseorang ke rumah para sahabatnya, tetapi mereka juga tidak memiliki makanan. Akhirnya, ada seorang sahabat yang membawa tamu itu ke rumahnya dan menjamu dengan makanan seadanya, bahkan merelakan sebagian makanan untuk tamu tersebut. Ketika Rasulullah mendengar kejadian itu, beliau bersabda, "Allah telah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu ini." Hadis riwayat Bukhari nomor 3798, Muslim nomor 2054. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan sulit, Rasulullah tetap mengutamakan memberi kepada orang lain. Lima Itikaf di 10 malam terakhir. Rasulullah melakukan itikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan untuk fokus beribadah dan mencari malam Lailatul Qadar. Beliau menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan memperbanyak doa serta zikir. Itikaf sendiri adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Rasulullah merupakan orang yang paling rajin melaksanakan itikaf, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Itikaf dilakukan dengan berdiam diri di masjid, beribadah, memperbanyak doa, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. 1. Kebiasaan Rasulullah dalam itikaf. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi biasa beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa itikaf adalah bagian dari kebiasaan rutin Rasulullah setiap bulan Ramadan. Beliau selalu menghususkan waktu di 10 hari terakhir untuk lebih banyak beribadah di dalam masjid. 2. Peningkatan itikaf Rasulullah di akhir hidupnya. Pada tahun terakhir kehidupan Rasulullah, beliau beritikaf lebih lama dari biasanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah melakukan itikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya, beliau beritikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya itikaf, terutama di akhir Ramadan, sebagai momen puncak dalam mendekatkan diri kepada Allah. 3. Nabi Muhammad mencari malam Lailatul Qadar dalam itikaf. Salah satu alasan utama Rasulullah beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam itikafnya, Rasulullah menghabiskan waktu dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa,
berharap mendapatkan malam yang penuh keberkahan itu. 4. Kesungguhan Rasulullah dalam beribadah di 10 malam terakhir. Ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan mengencangkan ikat pinggangnya, sebagai tanda menjauhi hubungan suami istri, untuk lebih fokus beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024, Muslim nomor 1174. Beliau berusaha menghidupkan malam dengan penuh ibadah dan membangunkan keluarganya agar turut serta mendapatkan keberkahan di malam-malam terakhir Ramadan. 5. Rasulullah beritikaf di masjid dan tidak keluar kecuali keperluan darurat. Saat beritikaf, Rasul benar-benar memfokuskan diri pada ibadah di masjid dan tidak keluar kecuali untuk keperluannya mendesak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi jika beritikaf, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan manusiawi seperti buang hajat. Hadis riwayat Muslim nomor 297. Beliau menjaga kesucian itikaf dengan tidak banyak berinteraksi di luar ibadah, dan hanya keluar masjid jika sangat diperlukan. 6. Istri-istri Rasulullah juga beritikaf. Rasulullah tidak hanya beritikaf sendirian, tetapi istri-istri beliau juga ikut beritikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi beritikaf, lalu istri-istri beliau juga ikut beritikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026, Muslim nomor 1172. Ini menunjukkan bahwa itikaf bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan dengan tetap menjaga adab-adabnya. Mencari Lailatul Qadar. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadr ayat ketiga. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nabi Muhammad sangat menginginkan untuk mendapatkan malam yang penuh berkah ini. Dalam perjalanan hidupnya, beliau memberikan contoh bagaimana mencari dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan kesungguhan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah awalnya diberitahu waktu pasti terjadinya Lailatul Qadar. Namun, suatu hari ketika beliau keluar untuk memberitahu para sahabat, beliau melihat 2 orang berselisih. Akibat perselisihan itu, Allah mengangkat pengetahuan tersebut dari Nabi. Rasulullah bersabda, "Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, namun si fulan dan si fulan berselisih, sehingga waktu pastinya diangkat. Mungkin ini lebih baik bagi kalian. Maka carilah ia pada malam ke-9, ke-7, dan ke-5 dari 10 malam terakhir bulan Ramadan." Hadis Bukhari dan Muslim. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya tanda kesungguhan dalam ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi beritikaf di masjid. Untuk lebih fokus dalam beribadah, Nabi Muhammad melakukan itikaf di Masjid Nabawi. Beliau menyendiri, meninggalkan urusan duniawi, dan memperbanyak sholat, zikir, serta doa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah beritikaf pada 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang diajarkan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah,
Jika aku mengetahui kapan Lailatul Qadar terjadi, apa yang harus aku ucapkan? Nabi menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Rasulullah juga menjelaskan beberapa tanda dari malam Lailatul Qadar. Di antaranya, udara dan suasana malamnya sejuk dan damai. Cahaya bulan tampak lebih lembut. Tidak ada bintang jatuh atau badai. Matahari keesokan paginya terbit dengan sinar lembut tanpa silau. Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita bagaimana mencari Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghindari pertikaian, berdiam diri dalam itikaf, serta banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah. 7. Menjaga lisan dan perilaku. Rasulullah mengajarkan agar menjaga lisan dari perkataan sia-sia, ghibah, dan kebohongan. Jika ada yang mengajak bertengkar, beliau menyuruh untuk menjawab, sesungguhnya aku sedang berpuasa. 8. Meningkatkan doa dan zikir. Rasulullah memperbanyak doa, terutama saat berbuka puasa dan di malam hari. Beliau juga memperbanyak zikir dan istighfar selama Ramadan. 9. Mempererat hubungan keluarga dan sahabat. Rasulullah mengajak keluarganya untuk beribadah bersama, terutama di 10 malam terakhir. Beliau juga memotivasi sahabat-sahabatnya untuk meningkatkan amal ibadah. 10. Menyempurnakan ibadah dengan zakat dan Idul Fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi semua umat Islam sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Beliau juga merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, mengajak umat Islam untuk bertakbir dan bersilaturahmi. Kesimpulan, Rasulullah menjadikan Ramadan sebagai bulan penuh ibadah, kebaikan, dan pengampunan. Beliau meningkatkan kualitas ibadah, baik dalam sholat, sedekah, tilawah, zikir, dan doa. Sebagai umatnya, kita dianjurkan untuk meneladani kebiasaan beliau agar mendapatkan keberkahan Ramadan. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.